Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 1D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu pendidikan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Yonita Fabianti dengan NIM 2452038. Yang kedua ada Ilhamadi Saputra dengan NIM 2452041. Yang ketiga ada Britia Vinta Luvila Rizky 2452152. Yang keempat ada Dika Fernanda Arya Kusuma Sumantri dengan NIM 2452156. Yang kelima ada Widya Stika Dewanti dengan NIM 2452157. Yang terakhir ada Muhammad Hafiz Sulian Adani dengan NIM 2452162. Berikut merupakan peta konsep dari materi yang akan kami bahas beberapa poin. Yang pertama, pada bab 1 pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Pada bab 2, kami akan membahas tentang konsep dasar ilmu pendidikan, tujuan dasar ilmu pendidikan, ruang lingkup ilmu pendidikan, syarat-syarat ilmu pendidikan, dan sifat-sifat ilmu pendidikan, dan juga yang terakhir akan kami bahas manfaat mempelajari dan mendalami ilmu pendidikan. Lalu di bab 3, bagian penutup akan kami bahas kesimpulan dan materi kami yang dipaparkan. Nah, saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakangnya adalah aktivitas kerja pendidikan hanya dapat dilakukan oleh manusia yang memiliki lapangan dan jangkauan yang sangat luas, mencakup semua pengalaman dan pemikiran manusia tentang pendidikan. Dari interaksi manusia dalam karya pendidikan itu, dapat kita amati dengan cermat seperti juga dengan kegiatan manusia yang lainnya, seperti kegiatan ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Sejalan dengan itu, kita dapat mempelajari pendidikan secara teoritis melalui perenungan-perenungan yang mendalam yang mencoba melihat makna pendidikan dalam suatu konteks yang lebih luas, maupun dapat juga mempelajari pendidikan secara praktis melalui kegiatan akademis dan empiris yang bersumber dari pengalaman-pengalaman pendidikan. Yang pertama dapat kita sebut teori pendidikan, sedangkan yang kedua kita sebut dengan praktik pendidikan. Baik, saya akan lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah 1, apa konsep dari ilmu pendidikan itu? Yang kedua, apa tujuan ilmu pendidikan? Yang ketiga, apa ruang lingkup dari ilmu pendidikan? Yang keempat, apa syarat-syarat ilmu pendidikan? Yang kelima, apa sifat-sifat dari ilmu pendidikan? Yang keenam, apa manfaat mempelajari dan mendalami ilmu pendidikan? Tujuan dari presentasi ini yaitu 1. Dapat mengetahui konsep ilmu pendidikan. Yang kedua, mengetahui tujuan dari ilmu pendidikan. Yang ketiga, mengetahui ruang lingkup ilmu pendidikan. Yang keempat, mengetahui syarat-syarat dari ilmu pendidikan. Yang kelima, mengetahui manfaat mempelajari mendalami ilmu pendidikan. Yang keenam, apa sifat-sifat dari ilmu pendidikan. Baik, untuk materi pertama yaitu konsep dasar ilmu pendidikan. Waktu dan tempat dipersediakan untuk Mbak Vinta. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari serta memproses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, termasuk proses, cara, dan pembuatan mendidik. Definisi ilmu pendidikan disampaikan oleh para ahli, antara lain, menurut Richard E. Mayer 2017, ilmu pendidikan merupakan studi tentang bagaimana orang belajar dan bagaimana pengajaran dapat dirancang untuk memfasilitasi proses belajar tersebut. Menurut Diani Rafits 2019, pendidikan harus dilihat sebagai proses yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan moral siswa. Objek pendidikan ada dua macam, yaitu objek materi dan objek formal. Yang dimaksud dengan objek materi dan materinya atau bendanya yang dikenai pendidikan yaitu para peserta didik dan warga belajar. Sedangkan yang dimaksud dengan objek formal pendidikan ialah gejala yang tampak, dirasakan, dihayati, dan diekspresikan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Secara umum, metode penelitian mencakup hal-hal berikut. 1. Judul atau ruang lingkup. 2. Masalah, tujuan, dan hipotesis. 3. Tempat penelitian atau populasi dan sampel. 4. Instrumen pengambilan data tentang variabel-variabel yang diteliti.
5. Analisis data dan simpulan atau hasil. Terima kasih Mbak Vinta. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Mas Ilham. Waktu dan tempat dipersediakan. Selanjutnya, tujuan ilmu pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan suatu faktor yang amat sangat penting dalam pendidikan, karena tujuan pendidikan ini adalah arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh peserta didik. Selain itu, peserta didik juga diharapkan dapat mempunyai kepribadian yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, sehat, dan yang paling penting adalah membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki sikap demokratis dan juga bertanggung jawab. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hafiz. Waktu dan tempat dipersediakan. Baik, terima kasih waktunya Mas Dega. Di sini saya akan membacakan tentang ruang lingkup ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas karena di dalamnya banyak pihak-pihak yang ikut terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Objek dari ilmu pendidikan ini ialah situasi pendidikan yang terdapat pada dunia pengalaman. Di antara ruang lingkup ilmu pendidikan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, perbuatan mendidik itu sendiri. Perbuatan mendidik di sini adalah seluruh kegiatan, tindakan, atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi atau mengasuh peserta didik. Yang kedua ada peserta didik. Peserta didik merupakan pihak yang merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan perbuatan atau tindakan mendidik itu diadakan atau dilakukan hanya untuk membawa anak didik kepada tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Yang ketiga ada dasar dan tujuan pendidikan, yaitu landasan yang menjadi fundamental serta sumber dari segala kegiatan pendidikan ini dilakukan. Maksudnya, pelaksanaan pendidikan harus berlandaskan atau bersumber dari dasar tersebut. Dalam hal ini, dasar atau sumber pendidikan yaitu arah kemana anak didik akan dibawa. Yang keempat ada pendidik, yaitu subjek yang melaksanakan pendidikan. Baik atau tidaknya pendidik berpengaruh besar terhadap hasil pendidikan. Pendidik ini sering disebut guru, dosen, mualim, muhasib, ustadz kiai, dan sebagainya. Baik, yang kelima ada materi pendidikan, yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar yang disusun sedemikian rupa dengan susunan yang lazim tetapi logis untuk disajikan atau disampaikan kepada peserta didik. Yang selanjutnya keenam, metode pendidikan. Metode pendidikan adalah seperangkat cara jalan dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabus mata pelajaran. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan, yaitu memuat cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Yang kedelapan, alat-alat pendidikan. Alat-alat pendidikan dikelompok ke dalam dua bagian. Yang pertama, alat pendidikan yang bersifat material, yaitu alat-alat pendidikan yang berupa benda-benda nyata untuk memperlancar pencapaian tujuan pendidikan, misalnya papan tulis, OHP, dan lain-lain. Dan yang kedua, yang bersifat non-material, yaitu alat-alat pendidikan yang berupa keadaan atau dilakukan dengan sengaja sebagai sarana dalam kegiatan pendidikan. Yang kesembilan, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Terima kasih Mas Hafiz. Untuk materi syarat-syarat ilmu pendidikan dan juga materi sifat-sifat ilmu pendidikan akan disampaikan oleh Mbak Yanita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Materi selanjutnya adalah syarat-syarat ilmu pendidikan. Yang pertama, berobjek. Sudut pandang suatu ilmu terhadap objeknya. Yang kedua, bermetode untuk mencapai suatu kebenaran yang objektif dalam mengungkapkan objeknya. Yang ketiga, sistematis. Ilmu harus sistematik dalam mendeskripsikan pengalaman objeknya. Yang keempat, universal. Ilmu diasumsikan berlaku secara menyeluruh, tidak meliputi tempat tertentu atau waktu tertentu. Untuk selanjutnya, sifat-sifat ilmu pendidikan. Sifat-sifat dari ilmu pendidikan yaitu yang pertama menurut Sukma Dinata 2018 menyatakan bahwa ilmu pendidikan bersifat interdisipliner, mengintegrasikan berbagai
bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan filsafat untuk memahami proses pendidikan secara komprehensif. Yang kedua, menurut Mulyasa 2020 menjelaskan bahwa ilmu pendidikan mengandung unsur praktis dan teoritis, di mana teori pendidikan harus diterapkan dalam praktik pengajaran sehari-hari untuk mencapai hasil yang optimal. Yang ketiga, menurut Ismail 2019 menekankan bahwa ilmu pendidikan bersifat berkelanjutan, terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Terima kasih Mbak. Untuk materi terakhir yaitu manfaat mempelajari dan mendalami ilmu pendidikan akan disampaikan oleh Mbak Widi. Waktu dan tempat dipersediakan. Materi yang selanjutnya adalah manfaat mempelajari dan mendalami ilmu pendidikan. Manfaat mempelajari dan mendalami ilmu pendidikan sebagai berikut. Menurut John Hattie 2018 menyatakan bahwa pemahaman tentang prinsip-prinsip pembelajaran berbasis bukti dapat membantu pendidikan mengembangkan praktik yang lebih efektif. Dengan memahami apa yang berfungsi dalam pendidikan, guru dapat merancang pengalaman belajar yang lebih berdampak. Menurut Linda Darling Hammond 2020 menekankan bahwa ilmu pendidikan memberikan wawasan yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pendidikan berkualitas. Pemahaman ini membantu pendidikan dan mengambil keputusan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif. Jadi kesimpulannya adalah ilmu pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari serta memproses perubahan sikap dan tingkah laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tujuan dari ilmu pendidikan adalah mengharapkan peserta didik mempunyai kepribadian yang berakhlak mulia, berilmu, mandiri, mulia, kreatif, dan yang paling penting membentuk peserta didik menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Ruang lingkup ilmu pendidikan mencakup 9 aspek, yaitu perbuatan pendidik, peserta didik, dasar dan tujuan pendidikan, pendidik, materi pendidikan, metode pendidikan, evaluasi pendidikan, alat-alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Syarat-syarat ilmu pendidikan ada 4, yaitu berobjek, bermetode, sistematis, dan universal. Sifat-sifat ilmu pendidikan menurut beberapa ahli yaitu menurut Sukadinata, ilmu pendidikan bersifat interdisipliner. Menurut Mulyasa, ilmu pendidikan bersifat praktis dan teoritis. Menurut Ismail, ilmu pendidikan bersifat berkelanjutan. Dan manfaat pendidikan adalah menurut John Hattie menyatakan bahwa pemahaman tentang prinsip-prinsip pembelajaran berbasis bukti dapat membantu pendidikan mengembangkan praktik yang lebih efektif. Menurut Linda Darling menekankan bahwa ilmu pendidikan memberikan wawasan yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pendidikan yang berkualitas. Di dalam praksisnya, pendidikan Indonesia menghasilkan 2 model sistem pendidikan, yaitu pendidikan nasional dan pendidikan lokal. Baik, berhubung materi sudah habis, terima kasih yang sudah mendengarkan presentasi dari kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.